Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek makalah mata kuliah Proses Bisnis Teknologi Informasi kami yang berjudul Analisa SWOT pada Dapur Bunda Nungki. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Nur Aini Setiawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Proses Bisnis Teknologi Informasi yang telah membantu kami dalam mengerjakan proyek makalah ini. Yang selanjutnya ada perkenalan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya, Ferry Tordana dengan NIM 19210942. Ada saya Ilmi Febridiansyah dengan NIM 19210962. Selanjutnya ada saya Rizka Amalia dengan NIM 19210965. Selanjutnya ada saya Muhammad Thoriq Ar-Rasyid dengan NIM 19210985. Selanjutnya dengan saya Muhammad Agustin Fadil dengan NIM 19211003. Dan saya Muhammad Fauzan dengan NIM 19211080. Selanjutnya di sini di makalah proyek kami ada beberapa bagian. Yang pertama ada bab 1 yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta metode penelitian. Yang kedua ada bab 2 berisikan konsep dasar sistem dan peralatan mendukung. Yang ketiga ada bab 3 yang berisikan analisa SWOT, tabel IFAS dan EFAS, tabel SWOT dan grand strategi. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Bab pertama yaitu di latar belakang. Dapur Bunda Nungki adalah salah satu pelaku yang menekuni bidang industri kue. Toko ini telah menjadi tujuan utama para pecinta kue dengan banyaknya produk yang menarik dan berkualitas. Meningkatnya persaingan, perubahan preferensi konsumen, dan permasalahan internal seperti tingginya biaya produksi adalah beberapa di antaranya. Oleh karena itu, untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan, kami memutuskan untuk membuat analisis SWOT yang komprehensif. Dalam dokumen analisis SWOT ini, kami akan mencari tahu berbagai aspek yang mempengaruhi proses bisnis Dapur Bunda Nungki, mulai dari keunggulan yang dimiliki hingga ancaman yang bisa datangnya dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari Dapur Bunda Nungki. Yang kedua, ada untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi yang terjadi pada Dapur Bunda Nungki dengan menggunakan analisa SWOT. Yang ketiga, ada untuk mengetahui dan memanfaatkan peluang dan kelebihan yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi di Dapur Bunda Nungki. Yang keempat, untuk menentukan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk yang ada pada Dapur Bunda Nungki. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Ilham. Kepada Saudara Ilham dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Di sini ada observasi dan wawancara. Untuk observasi yang kita lakukan pada Dapur Bunda Nungki yaitu melakukan pengamatan pada setiap aktivitas usaha, mulai dari penjualan produk hingga pelaporan yang terjadi pada Dapur Bunda Nungki. Dan untuk poin wawancara yang kita lakukan yaitu memberi pertanyaan kepada pemilik dari toko Dapur Bunda Nungki. Pertanyaan yang dilontarkan pada pemilik merupakan pertanyaan umum mengenai permasalahan yang terjadi saat operasional. Yang berikutnya ada bagian ruang lingkup. Ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada proses bisnis yang terjadi di toko kue Dapur Bunda Nungki dan kondisi sekitar toko kue Dapur Bunda Nungki yang terjadi saat ini. Next. Baik, untuk di sini ada konsep dasar sistem. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada proses bisnis. Proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang bekerja sama dalam lingkungan organisasi dan teknis yang bersama-sama mencapai tujuan bisnis. Untuk teknologi informasi, menurut Purwanto, teknologi informasi merupakan suatu produk yang tak terwujud, yang tidak dapat disentuh, dicium, dan dirasa, namun dapat dilihat keberadaannya dalam dunia nyata. Untuk poin berikutnya yaitu sistem informasi merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, analisis suatu informasi dengan tujuan tertentu. Dan untuk analisa SWOT, menurut Kotler dan Tamara Angelika mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan Rizka. Untuk poin berikutnya ada matriks SWOT. Menurut terang putih, matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berikutnya ada matriks IFAS dan EFAS. Analisis SWOT dilakukan secara kuantitatif, yaitu membuat perhitungan dikenal dengan perhitungan IFAS, internal factor analysis strategi, dan perhitungan EFAS, eksternal faktor analisis strategi, dengan memperhitungkan nilai bobot dan rating, dan SFAS, strategi faktor analisis strategi, dengan memperhitungkan nilai bobot dan rating, menurut Maria pada tahun 2020. Berikutnya ada peralatan pendukung yang mendukung jalannya
penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu ada laptop. Laptop ini digunakan untuk menganalisis data, membuat dokumen penelitian, dan mengelola informasi penelitian. Berikutnya ada bahan rujukan. Bahan rujukan ini berupa buku, artikel, jurnal, dokumen, atau catatan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan memberikan konteks yang tepat. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Torik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu pada faktor internal atau IFAS. Yang pertama ada kekuatan, strength. Yang pertama, satu, produk diproduksi dengan bahan berkualitas. Yang kedua, cita rasa kue yang enak. Yang ketiga, harga yang ditawarkan terjangkau. Yang keempat, dibuat oleh ahlinya. Dan yang kelima, pelayanan yang baik. Selanjutnya yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, poin pertama, belum mempunyai bangunan sendiri. Yang kedua, belum terkenal. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas produksi. Dan yang keempat, persediaan terbatas. Selanjutnya ada faktor eksternal atau EVAS. Yang pertama ada peluang atau opportunities. Yang pertama meningkatkan pemasaran online. Yang kedua ada penambahan menu. Yang ketiga menjalin kerjasama dengan penyedia acara. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang pertama ada poinnya itu persaingan yang ketat. Poin kedua biaya produksi yang meningkat. Poin ketiga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dan poin yang keempat adanya pesaing yang menawarkan harga lebih murah. Selanjutnya di sini kita bisa lihat tabel IFAS, kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor strategi internal kekuatan, bobot, rating, dan bobot kali rating. Yang pertama ada produksi, diproduksi dengan bahan berkualitas, dengan bobot 0,14, rating 5,2, bobot kali rating 0,72. Yang kedua, cita rasa kue yang enak, dengan bobot 0,13, rating 5, bobot dikali rating 0,65. Yang ketiga, harga yang ditawarkan terjangkau, bobot 0,11, rating 4,7, bobot dikali rating 0,51.